Oke ya, video kali ini saya akan membahas ergonomi dan posisi penumpang di Yamaha New MT25 tahun 2020. Ini New MT25 2020 warna hitam, punyanya teman saya namanya Mas Ikhlas. Dan kalau secara keseluruhan ya, ini perbedaannya sangat terlihat pada bagian depan. Kalau pada bagian belakangnya sih hampir sama sih ya, nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang versi sebelumnya. Oke, karena di sini saya akan bahas ergonominya saja, maka saya akan langsung naik gimana sih ergonomi kaki, tangan, dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya ketika naik di Yamaha New MT25 2020 ini. Pertama dari kaki, bisa kalian lihat jangkauan kaki saya ini hampir napak, mirip-mirip dengan R25 yang pernah saya review. Jadi posisinya sangat nyaman dan masih cukup enak untuk mengendalikan motor. Meskipun beratnya ini kalau kalian terbiasa pakai motor 150 cc pasti akan kerasa lebih berat sih. Tapi karena joknya itu rendah, jadi masih cukup enak untuk dikendalikan. Dan untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini, bisa kalian lihat ini posisi tangan saya paling lurus. Jadi dianggap terlalu dekat juga enggak, terlalu jauh juga enggak, pas lah, ada di tengah-tengah. Jadi stylenya ini kayak motor semi touring ya. Ini kalau mungkin untuk kalian yang mau dimodif touring, tinggal nambah racer aja sih, biar lebih tinggi. Dan kalau kaki saya naik seperti ini, nah ini juga sangat nyaman. Posisinya juga nggak terlalu maju, juga nggak terlalu mundur, dan nggak terlalu naik juga. Jadi cukup nyaman sih, cocok dengan gayanya, gaya motor naked. Dan untuk stangnya ini kita lihat ya, ini stangnya nggak terlalu lebar. Mungkin sebenarnya ini lebar berhubung karena ini tangkinya juga besar dan lebar, jadi kelihatan nggak terlalu lebar sih. Dan ini tangkinya pakai cover ya, tidak full tangki. Tangkinya itu sebenarnya ada di dalam. Ya, ada plus minusnya sih kalau pakai cover seperti ini. Oh ya, untuk joknya ini menurut saya ini sangat empuk. Joknya tebal dan empuk, dan cukup besar, cukup panjang juga. Jadi cukup nyaman untuk diduduki. Kalau bicara suspensi, yang depan ini cukup pas, redamannya nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras, tipikal upside down ya. Dan untuk yang belakang ini settingan standar, karena ini yang belakang ini ada setelan preloadnya, jadi kita bisa menyetel sesuai dengan kebutuhan kita, mau senyaman apa atau mau sekeras apa. Ini kalau nggak salah itu di setelan level 2 untuk standarnya sih. Jadi beda yang versi sebelumnya yang fix nggak ada setelannya, kalau ini ada setelannya. Terus untuk bagian kokpit kita lihat ya di sini. Untuk bagian tombol-tombol di stang yang sebelah kanan, nah ini yang saya suka daripada model yang sebelumnya, yaitu tombol starter dan engine key switch jadi satu, jadi tinggal digeser. Dan ini seperti di Yamaha Saber, kemudian MT15, dan juga kakak-kakaknya MT yang lain, MT07 atau MT09 juga ya. Dan di sini ada tambahan hazard yang tidak ada di MT15 ataupun di Yamaha Saber. Jadi lebih oke sih daripada MT15 ataupun Yamaha Saber. Untuk yang sebelah kiri ini juga mirip-mirip dengan MT15 dan Yamaha Saber, dan kakak-kakaknya juga sih kayaknya. Di sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan sein. Untuk klaksonnya ada di sini. Mungkin kalau kalian belum terbiasa ya, akan kesusahan untuk menjangkau klakson ini karena bentuknya kecil dan peletakannya itu paling kanan ya. Dan untuk model kuncinya seperti ini. Nah, ini juga masih sama dengan model sebelumnya, masih belum dilengkapi dengan shutter key atau pengaman magnet. Jadi ya harap hati-hati sih kalau pakai motor ini di tempat yang kurang kondusif. Kemudian untuk bentuk speedometernya ini juga modelnya baru, beda dengan yang sebelumnya yang pakai perpaduan analog dan digital ya. Kalau ini sudah pakai full digital. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan dari tangki sampai speedometer ya, ini kokpitnya mirip dengan MT10. Jadi rasa MT-nya masih ada, masih kental di motor ini.
Dan oke, kita lihat apa aja info yang ditampilkan di panel speedometer ini. Nah, di sini cukup banyak info yang ditampilkan. Yang paling atas ini ada penunjuk RPM atau putaran mesin, dan dari model sebelumnya ya, ini redline-nya itu naik dari yang sebelumnya hanya 13.500, sekarang jadi 14.500. Meskipun ini tanda merahnya ada di 14.000 ya, tapi ini katanya bisa digeber sampai 14.500. Kemudian di pojokan sini ini ada logo MT. Kemudian di sini ada gear indikator, ada penunjuk kecepatan, kemudian penunjuk sisa bahan bakar. Di tengah sini ada penunjuk oil sebagai apa ya, penanda kapan waktunya untuk ganti oli. Kemudian di sini ada penunjuk suhu, modelnya seperti di penunjuk sisa bahan bakar ya, jadi lebih oke. Kemudian di sini ada jam, dan di sini ada trip meter, dan kita bisa rubah melalui tombol select di sini. Di sini ada odometer, trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar liter per 100 km, kemudian average-nya ini 3,4 liter per 100 km. Kemudian balik ke trip. Dan di sini ada tombol reset untuk menyeting jam di sini ya. Dan untuk yang tadi penunjuk konsumsi bahan bakar rata-rata itu ya, kalau di Yamaha Vixion atau R15 V3 itu kan kita bisa merubah dari liter per 100 km menjadi kilometer per liter. Kalau ini tidak bisa. Tapi it's okay sih. Kita bisa lihat rata-ratanya di liter per 100 km daripada tidak ada sama sekali ya. Kemudian di sini ada indikator netral, sein kiri, kemudian indikator oli kalau sudah naik, kemudian cek engine, dan di sebelah kanan sini ada shift light, kemudian ada sein kanan dan juga lampu jauh. Jadi itu sih info yang ditampilkan, cukup lengkap, saya juga suka, dan modelnya itu sangat mirip dengan MT-10. Jadi lebih oke lah kalau menurut saya. Oke, setelah ini saya akan mengajak yang punya motor ini untuk mencoba duduk di depan sih, karena posturnya kan berbeda dengan saya. Kalau saya kan 167 cm, nanti teman saya akan coba duduk di depan ya. Bagaimana posisi berkendaranya, kalian tonton video ini ya. Oke, sekarang saya akan mengajak teman saya yang punya motor ini. Dia punya tinggi 175 cm dengan berat 75 kg. Bagaimana untuk ergonominya ketika naik di motor ini? Yuk, nah, seperti kalian bisa lihat, posisi kakinya ini sangat menapak dan sedikit menekuk ya. Jadi untuk postur tinggi 175 cm itu nggak ada masalah sama sekali sih naik motor ini, karena joknya juga cukup rendah dengan tinggi joknya itu 780 mm. Dan untuk posisi tangannya seperti ini, bisa kalian lihat jangkauannya itu cukup oke. Meskipun tangannya itu sedikit lurus ya, tapi masih cukup enak, dan posisi badannya juga bisa lebih tegap. Dan oke, sekarang saya akan coba duduk di belakang ya untuk melihat bagaimana sih ergonomi penumpang ketika naik di Yamaha New MT25 2020 ini. Nah, jadi seperti ini ya posisi penumpang ketika duduk di New MT25 2020 ini. Pertama yang saya rasakan yaitu joknya sangat lega, sangat besar dan panjang. Jadi cukup enak sih untuk diduduki. Dan posisinya juga nggak terlalu tinggi ya. Meskipun kelihatannya itu jarak ke rider itu cukup jauh, tapi masih nyaman, nggak kerasa lebih tinggi banget seperti di Suzuki GSX S150 mungkin. Dan untuk joknya ini cukup empuk sebagai jok penumpang, meskipun nggak seempuk jok rider ya. Tapi untuk ukuran jok penumpang ini sangat empuk, sangat nyaman. Dan untuk bagian belakang ini juga masih ada sisa cukup banyak. Selain joknya masih ada sisa di belakang,
masih ada sisa lagi untuk bagian bodi. Jadi sangat bersahabat sih untuk penumpang. Untuk posisi kakinya juga seperti ini, nggak terlalu turun juga nggak terlalu naik, masih sangat pas untuk postur saya ya ketika duduk di sini. Jadi masih sangat oke. Nah, untuk jarak ke ridernya seperti ini ya, ini juga nggak terlalu jauh, cukup pas. Untuk selisih tingginya juga nggak terlalu tinggi, jadi masih cukup enak lah. Nah, untuk kekurangannya sih pada bagian behel ya, karena yang model sebelumnya kan dia dilengkapi dengan behel. Kalau ini nggak ada behelnya, jadi sama dengan saudaranya yaitu Yamaha R25, tidak dilengkapi dengan behel. Nggak enaknya sih kita nggak bisa pegangan ke behel ya, dan juga untuk memindahkan motor di parkiran butuh behel kan biasanya, itu juga cukup kesusahan dengan tidak adanya behel. Tapi kalau kita lihat dari saudara yang lain, keluarga MT yang lain maksudnya, itu juga nggak ada behelnya sama sekali sih. Mungkin Yamaha biar menyelaraskan dari keluarga MT yang lain. Tapi untuk fungsional sih jadi kurang oke kalau kita bandingkan dengan yang versi sebelumnya. Kemudian untuk bicara suspensi belakang, nah ini untuk setelan yang standar level 2 itu cukup oke sih, cukup pas, nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Tapi ya itu tadi yang saya suka yaitu yang belakang ini bisa di setel preloadnya, tidak seperti yang model sebelumnya ya yang fix, dan itu karakternya sangat empuk, jadi kurang stabil motornya. Oke, jadi mungkin itu aja sih review saya mengenai ergonomi dan posisi penumpang di Yamaha New MT25 tahun 2020 ini. Jadi kalian bisa memperkirakan lah untuk postur tinggi 167 dan juga 175 naik motor ini seperti apa. Ya mungkin untuk di atas bawahnya sedikit hampir-hampir sama lah. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanterhot038 dan juga yang punya motor ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.